soal. Nah, contoh soal, rumusnya gampang. Kembali di sini saya tidak akan ya nyiksa kalian dengan kepala aja. Gambar, sketsa. Karena sketsa itu sudah setengah masalah selesai gara-gara kita sketsa. Diberikan muatan di titik asal. Ya, nanti ada lagi muatan tidak di titik asal. Ini yang gampang dulu. Makin hari makin kita seriuskan, nanti kalian akan dibawa ke sebuah pabrik ya. Si Andiko itu udah di pabrik gitu. Kalian nanti ada di pabrik gitu, ada banyak aplikasi elektrostatika, aplikasi elektromagnetika. Wah, itu kalau kita kaget, nggak ikuti stepnya, kaget. Ini step-stepnya dulu. Jadi muatannya besarnya ini 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, ini tadi ya. 10 pangkat minus 6 coulomb itu ekuivalen dengan 1. Ini kan sebenarnya ini bukan 10 pangkat minus 6 aja, tapi 1 dikalikan 10 pangkat minus. Nah, 10 pangkat minus 6 itu kita singkat dengan mikro coulomb. Ya. Silahkan dibuka-buka lagi. Kapan mikro, kapan nano, kapan piko, kapan mega, kapan kilo. Ya. Itu nggak boleh insinyur lupa. Ya, karena memudahkan hidup kita ini, supaya nyebutinnya gampang. Karena muatan itu memang tidak besar. Muatan yang ada di tangan kita itu nggak akan terlalu besar. Kalau besar, kalau kalian mampu, ya tangan kalian nih, tangan kanan kalian memegang 1 coulomb. Ya, coba ya. Ini ada coret-coretan kecil nih, biar kalian tahu 1 coulomb itu gedenya luar biasa. Kalian punya muatan pertama besarnya 1 coulomb. Kalian punya muatan kedua besarnya 1 coulomb. Menghitungnya biar gampang, 1 kali 1. Kalian letakkan kedua muatan ini di tangan kanan, tangan kiri. Wah, kemudian kalian pisahkan jaraknya antara tangan kanan, tangan kiri itu 1 meter. Ya, 1 meter. Kalian ginikan gitu, 1 meter. Muatan ini. Ya. Berapa gayanya? Gede ini gayanya. Arahnya nggak usah saya sebut lah. Tangan kita akan hancur. Gayanya itu berapa? 9 kali 10 pangkat 9, itu yang depan tadi K. Ya. Dikalikan 1 coulomb, dikalikan 1 coulomb, dibagi 1 kuadrat. Berapa besarnya? Newton. 9 kali 10 pangkat 9 Newton itu. Luar biasa, besar sekali. Ya, besar sekali. Oh besar Pak? Iya besar sekali. Ya, karena menurut Newton, ya, gaya sama dengan massa dikali percepatan. Ya. Kalau kalian punya katakanlah F ini 9 kali 10 pangkat 9 Newton, dan kalian punya rumah, jangan rumah lah, mobil aja lah. Kalian punya rumah, mobil yang beratnya 1 ton, wah mobil ini 1 ton udah berat. 1 ton itu 1000, 10 pangkat 3 kilogram, dikalikan A. Kalian mempunyai percepatan 9 kali 10 pangkat 6 meter per second. Pental itu benda, langsung ke langit. Ya. Jadi angka ini besar. Kalian harus punya feeling. Ya. Teman kalian tuh Randiko apa Handiko tadi namanya. Dia udah belajar itu. Arus itu kalau 2 ampere besar apa enggak Pak ya? Arus itu kalau 15 ampere besar apa enggak ya? Itu udah belajar. Jadi jangan sembarangan. Pak, saya mau connect nih Pak dari ujung sini ke ujung sini 2 ampere Pak. Kalau kita pilih kabel yang salah, kebakar. Ya. Jadi kalau kalian ingin pakai kabel-kabel yang biasa tuh yang kecil, ya paling satuannya miliampere kali ya. Makanya kalau kalian bikin rangkaian elektronik itu paling arusnya 0,1 ampere, nggak gede-gede amat lah, karena 10 miliampere. Ini feeling, ya feeling kalian nih, kalian harus mainkan juga. Jadi 1 coulomb itu besaran yang sangat luar biasa. Oke, nanti kita belajar di pertemuan ke-7 ada tentang atmosfer, tentang lighting, ya lighting, tentang petir, ya petir itu muatannya berapa sih? Sehingga kok bisa menghancurkan benda yang dia tabrak gitu. Oke, nah makanya mikro ini ya besaran yang ya is oke lah, ya besaran yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga.
Muatan diberikan sebesar 1 mikrocoulomb atau 10 pangkat minus 6 coulomb di titik asal, di titik 000, ya, di titik O. Tentukanlah medan listrik di titik-titik berikut ini, di titik P1. Nah, ini digambarkan, diberikan dalam bentuk kartesian. Ya. Kalau kita bikin yang kecil-kecil satu persatu, kartesian cocok. Tapi secara keseluruhan, ini nanti arahnya itu semua radial. Jadi kalian pemahamannya di situ, pemahaman fenomenanya di situ, nanti kalian belajar kuantitatifnya, ngitungnya begini, harus ketemu. Itulah hebatnya orang-orang pinter, ya. Dia nggak ngitung, dia cuma ngelihat, dia tahu pasti ada salah nih. Itu orang pengalaman begitu. Kalian punya supervisor ketika magang atau ketika kerja, punya bos, dia nggak ngitung, tapi kok dia tahu ya ada salah. Dia pakai feeling, pakai perasaan dia. Ini kayaknya hitung-hitungannya nggak benar. Dia nggak perlu ngitung detail, dia lihat aja. Itu kalian juga harus tumbuhkan pelan, tapi pasti kalian tumbuhkan feeling itu. Ya. Nah, jadi muatannya saya taruh di titik asal. Apa yang dibikin oleh muatan ini? Medan listrik. Dia akan menciptakan ruangan itu full dengan medan listrik. Yang nantinya kalau kita letakkan muatan kedua itu akan terpental atau tertarik. Itu ya. Tapi kita nggak mau ke situ melulu. Yang penting kita tahu bahwa ruangan ini dipenuhi oleh medan listrik, ya, seperti medan panas kalau kalian taruh api unggun. Kalau kalian taruh muatan, ya akan tercipta medan listrik di seluruh ruangan itu. Yang arahnya radial, karena muatan positif. Ya, karena muatan positif. Kalau saya bilang ini muatannya minus 10 pangkat minus 6 coulomb, arahnya radial ke dalam. Ya, kalian balik semua ini. Kalian balik semua arahnya. Radial ke dalam. Oke. Besarnya berapa, Pak? Besarnya kan tadi hitung aja. 1/4 pi epsilon 0 dikalikan Q, karena nggak ada 1, 2 di sini, Q dibagi R kuadrat. Ya, ini tadi kita udah ngitung, nunjukin berkali-kali ya. 9 kali 10 pangkat 9, satuan MKS, jangan lupa. Q udah diberitahu, ini dia. Tinggal nanti pembedanya cuma jarak aja. Oh, kita lihat ini dari Q1, dari Q ke P1 jaraknya 1 meter. Oh, berarti R-nya 1. Dari Q ke P2, ya, P2 ini kan di titik 0, 1, 0. Oh, di sini ya. Sketsakan. 1 juga jaraknya, berarti nanti E-nya sama ini, besarnya sama. Sorry, tanpa panah. Besarnya sama. Kalau saya amati di titik P3 gimana, Pak? Saya ingin ngukur medan listriknya. Saya amati di sini. P3 itu berapa titik koordinatnya? 0, 0, 1 ya, berarti di sini. Oh, sama juga dong. Jadi sama ini. Di titik P1, P2, P3 besar medan listriknya sama. Ya, makanya kita kalau saya lukiskan ini dia seperti sebuah bola ini. Ya, bola yang jelek kali ya. Gambarnya nggak bagus ini. Ya. Jadi di atas bola itu memiliki radius R sama dengan 1. Karena ini 1, 1, 1 semua. Maka medan listriknya sama. Tidak demikian dengan titik P4. Titik P4 ini titiknya 1, 1, 0. Maka jaraknya lebih jauh. Tidak demikian dengan titik P5, 1, 1, 1. Jarak lebih jauh. Pasti lebih kecil di sini. Ini paling kecil. Ya, jadi cara ngitungnya kurang lebih begitu. Nah, sekarang cara ngitung detailnya. Ini arahnya ini ya, arahnya. Jadi sekali lagi karena titiknya berada di muatannya berada di titik asal, maka dia pasti 0. Kalau di tempat lain nanti harus ada ini berapa ini. Katakanlah muatannya ada di sini, harus hitung nih, tidak 0. Karena ini 0 gampang aja jadi kita buang. Oke, ini perhitungan satu persatunya, kalian bisa nanti pelan-pelan lihat semua ya. Nggak harus saya bahas satu persatu, saya ambil 1-2 contoh aja. Yang pertama, ya, titiknya itu tadi 100 ya. 100 ya, ini karena matriks atau vektor harusnya kan begini, 100 dikurang 000 gampang ya. 100 ya. Nah, ini udah satuannya sudah vektor satuan ini.
Ya, langsung, oh ini AX nih Pak artinya. Artinya AX, karena menuju ke arah sumbu X. R-nya 1, ya. Jadi AR-nya itu AX, radial keluar sepanjang sumbu X kebetulan, karena muatannya berada di titik 0, dan titik pengamatannya di sumbu X. Apapun kalian nanti, apapun ya. Apapun titiknya itu kalau kalian amati pengamatannya itu di sini, di sumbu X. Jika muatannya di titik asal, maka pasti medan listriknya ke arah X. Jadi kalian dapetin nih, gampang sekali hitung-hitungannya. Ya, ini tadi yang saya bilang ini sama semua nih. Segini nih sama semua. Tinggal dibagi jarak kuadrat ya, atau jarak pangkat 3. Ini harusnya jarak kuadrat, bukan jarak pangkat, bukan pangkat 3 ini. Tapi karena kebetulan 1 ya nggak ngaruh. Harusnya pangkat. Oke, jadi hasilnya 9.000 AX. Nah, yang Y, di titik Y, pasti 9.000 AY. Jadi, dimanapun titik pengamatan kalian, kalau muatannya ada di titik asal, dimanapun selama titik kalian itu ada di sumbu Y, berarti nanti AY. Medan listriknya itu akan ke sana. Dan demikian juga halnya, kalau kalian taruh di sini, pasti ke arah AZ. Tapi kalau kalian taruh di bawah, di negatif Z, dia akan minus AZ. Yang ini juga nih, kalau kalian taruh di negatif X, maka dia akan ke arah minus AX. Ya tinggal pakai logika begitu. Hitung logika. Matematika dan fisika itu akan bersatu. Nah, demikian juga halnya untuk titik keempat. Nah, titik keempatnya agak serius, karena dia berada di X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 0. Ya, kembali karena titik muatannya ada di titik asal, ya dikurang 0, 0, 0. Karena dia ada di situ. Maka kalian akan dapati 1, 1, 0. Nah ini bukan vektor satuan, maka harus kalian jadikan 1. Gimana caranya? Ya dihitung R-nya. Ini kan R vektor. Maka kalian harus ngitung berapa besar R-nya. Sekali lagi ingetin ya. Komponen X dikuadratkan, kebetulan 1. Komponen Y dikuadratkan, kebetulan 1. Ditambah komponen Z dikuadratkan. Ya. 1, 1, 0. Diakarkan. Hasilnya sama dengan akar 2. Ya. Jadi kalian dapat ini. Ya, yang tadi ya, AX plus AY dibagi akar 2. Dapat ini radialnya begitu memang. Radialnya itu ke arah 45 derajat. Ini. Ya, kalian bisa lihat tadi lagi gambar tadi miring. Nah, kemudian tinggal dihitung ya. Ini ya sekali lagi ya di sini R pangkat 3 karena AR bukan AR karena R ya. Di sini sudah AR di sini. Ini AR vektor ini R kuadrat ya. Yang ini tadi semua sama. Makanya mengecil. Kalau tadi itu 900 ya. Kalau ini dibagi. Sorry, 9.000 kalau tadi. 9.000. Kalau ini dibagi ya jadi lebih kecil. Dan yang ketiga juga dengan cara yang sama kalian bisa latihan ya masukin pelan-pelan kalian akan dapat hasil itu ya. Oke, jadi secara keseluruhan mudah saja ya, mudah saja bahwa E besarnya ini berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Jadi turunnya cepat sekali nih. Ya. Jadi makin saya makin menjauh dari muatan akan cepat sekali medan listriknya menurun. Arahnya gimana? Radial. Nah sekarang bagaimana kalau muatannya tidak di titik asal, tetapi di sini, di titik Q. Entah berapa ini. Saya bilang aja, muatannya berada pada posisi R aksen vektor. Ini seringkali di buku-buku bilangnya begini. Jadi sumber itu posisinya di R vektor dengan aksen. Sedangkan titik pengamatan itu apa sih artinya Pak? Kalau sumbernya ada di sini, saya amati di sini misalnya. Boleh nggak Pak? Saya amati di sini? Boleh. Boleh nggak Pak saya amati di sini? Boleh. Boleh nggak saya amati di sini? Boleh. Boleh nggak saya amati? Boleh. Boleh nggak saya amati di sini? Boleh. Makanya saya harus bilang itu vektor R. Berapa R ini? Terserah nanti given aja. Koordinatnya 1, 1, 1. Boleh.
Koordinatnya berapapun boleh. Kalian boleh define itu di koordinat kartesian. Tapi akan krusial kalau misalnya bagaimana Pak kalau saya amati di titik Q juga. Saya amati di titik ini juga, itu masalah. Ya, itu masalah karena nanti tak terhingga besarnya. Ya, jadi jangan diamati tepat di titik yang sama di mana muatan itu berada. Oke. Nah, sekarang kalau saya punya kondisi demikian, bagaimana medan listriknya? Sama saja. Perhitungannya itu tadi persis sama. 1 dibagi 4pi epsilon 0, ini tadi yang K ya, 9 kali 10⁹. Tapi nanti kita akan lupakan itu, kita akan pakai ini. Q-nya berapa? Ya, Q muatannya di sini Q. Ini posisi ya, Q besar, Q muatan, Q kecil. Berapa? Dibagi R kuadrat. Nah, R kuadrat itu jarak dari muatan dari sumber ke titik ini. Jadi kita harus ambil vektor ini sekarang. Saya tahu nggak vektor dia? R aksen tahu dari posisinya ya, misalnya posisi diberikan 1 2 1 1 Pak. Ah, saya tahu. Berarti saya tahu R aksen berapa. Panahnya ke sana. Karena ini titik 0. Jadi 211 dikurang 0. Saya tahu nggak titik pengamatannya di mana? Tahu Pak, misalnya 2 minus 2 7, saya tahu. Oh, berarti saya tahu dong R vektor, tahu karena tinggal ini dikurangi 0. Jadi saya tahu nih vektor R aksen yang hitam ke arah sana, tolong dilihat arahnya dengan benar. Vektor R yang warna hijau, tolong dilihat arahnya yang benar ke sana. Nah, sekarang saya ingin menghitung vektor dari Q menuju P. Ya, jadi saya tarik sini nih. Ya, vektor apa namanya R Q P. Berapakah vektor R Q P? Gitu. Ini kalian punya segitiga ini nih, ikutin aja. Terserah mau muter dari mana, mau muter dari yang hitam dulu ke yang coklat, baru ke yang hijau, atau dari yang hijau dulu, kebalikannya terserah. Ya, saya ambil misalnya yang variasi pertama. Dari yang hitam dulu. Dari 0 ke Q. Karena saya searah, maka positif R aksen. Dari Q menuju P. Nah, itu tadi. Vektor RQP. Ya, karena arahnya searah dengan gerakan saya, maka positif juga. Dari titik P, saya kembali ke titik 0. Ya, sehingga nanti vektornya ini saya samakan 0 gitu, karena balik lagi ke titik asal. Saya ketemu dengan yang warna hijau, tetapi saya melawan sekarang. Melawan gerakan saya. Berarti minus R vektor. Maka saya bisa ngitung nih bahwa RQP yang saya cari itu sama dengan, ya, ini saya taruh ke sana, yang ini saya taruh ke sana, maka hasilnya R dikurang R vektor aksen. Ya, ini dia nih. Jadi ini bukan magic datang begitu, bukan, tapi ngelihat gambar. Ya, kita masih beruntung ya, walaupun orang elektro banyak hal yang tidak bisa kita lihat, tapi banyak juga yang masih bisa lihat. Jadi gampang, enak. Ya. Nah, kalau kalian punya vektor ini, maka jaraknya itu simple aja, yaitu mutlaknya. R dikurang R aksen, vektorin, mutlakin. Mutlakin itu tadi dikuadratkan, diakarkan, Pitagoras. Itu jarak. Ya, jadi selesai nih. Besarnya selesai. Sekarang arahnya gimana, Pak? A yang disebabkan oleh E ini. Arah dari medan listrik ini. Radial juga. Tetapi bukan lagi radial dari titik asal. Karena muatannya tidak di titik asal. Tapi radial dari dia. Medan listriknya itu akan begini. Ya. Beda api unggun yang kita taruh di pojokan sana dengan api unggun yang kita taruh di tengah ruangan misalnya, di tengah-tengah. Itu arahnya tuh akan beda lagi. Tapi radial dari dia. Kalian bisa bayangkan lampu juga. Itu kalau nyala cahayanya, tergantung dia ada di mana, tapi radial keluar dari lampu itu. Ya, makanya di sini kita define gitu. Ini dia nih arahnya. Arahnya ke radial ya. Radial itu yang tadi ini R dikurang R aksen tuh radial. Keluar, kebetulan saya taruh di sini. Kalau saya taruh di sini ya dia begitu. Saya taruh di sini dia begitu. Saya taruh di sini dia begitu, begini radial.
Ya, ini tinggal dibagi dengan besarnya supaya jadi vektor satuan. Oke, saya mesti cepatin ya. Sekarang udah hampir jam 3. Nah, ini dia hasil totalnya ya. Setelah kita gabung antara besar dengan arahnya ya. Ini besarnya sebelah kiri ya. Ini besarnya, ini arahnya. Jadi tinggal digunakan aja. Oke, sebelum saya ngitung yang lebih lanjut, saya ingin tunjukin dulu supaya kalian punya feeling juga. Kalian punya feeling medan listrik itu di alam, ya. Di alam, di dunia ini ya, kita sering bersinggungan dengan alam. Ini sangat indah. Saya ambil dari buku fisika semester 2 ya, buku Tipler ya, itu buku standar dari para mahasiswa elektro. Berapa sih besarnya medan listrik di alam? Nah, ini pertama di sambungan-sambungan kawat mungkin kali ya, yang ada di rumah kita itu 10 pangkat minus 2, jadi 0,01. Ya, kalau kalian tadi punya 9.000 Newton per Coulomb, wah itu besar sekali. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau di gelombang radio berapa. Ternyata gelombang radio itu aja yang kita pakai handphone itu nggak besar-besar amat. Tapi ini udah besar segini, udah besar. Tapi nggak besar-besar amat. Di atmosfer itu segini. In a lightning bolt ya namanya. Under a thundercloud ya. Di bawah sebuah awan yang penuh dengan petir ya, atau di in a lightning bolt ya, di kalau di rumah itu ada penjinak penangkal petir kita bilangnya, penangkal petir, petirnya sih nggak tertangkal ya, jadi ketika petir menghajar rumah kita itu atau menghajar gedung tinggi itu dia akan kena elektrodanya itu supaya dialirkan ke tanah. Itu medan listriknya 10 pangkat 4, jadi 10.000. Ya, 10.000. Tadi kita ngitung-ngitung 9.000 tadi itu, gede sekali. Nah, X-ray tube segini. Dan ternyata yang istimewa, ini yang istimewa sekali, yang orang fisika atom itu sangat bangga ya, bahwa di dalam atom-atom itu medan listriknya besar sekali. Ya. Di dalam atom hidrogen misalnya, itu 5 kali 10 pangkat 11. Di inti dari uranium ya, itu 2 kali 10 pangkat 21 Newton per Coulomb ya, itu besar sekali medan listrik yang ada di inti atom ya. Ini saya cuma sampaikan fakta di lapangan biar kalian punya feeling ya. Nanti kita akan definisikan lagi medan listrik dengan cara berbeda, mungkin kalian akan punya feeling lebih baik.